Sejarah adalah fondasi. Dari sinilah cerita SMA Negeri Oransbari bermula. Sebuah sekolah yang lahir dari semangat masyarakat untuk membangun pendidikan di tanah Oransbari. Secara resmi berdirinya SMA Negeri Oransbari di distrik Oransbari ini sebenarnya saya juga tidak mengetahui secara pasti karena saya baru bergabung di SMA Negeri Oransbari ini pada tahun 2010. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa SMA Negeri Oransbari mulai beroperasi pada tahun ajaran 2008 2009. Dan pada awalnya nama sekolah atau nomenklatur sekolah itu adalah SMA Persiapan. Awal berdirinya SMA Persiapan di Oransbari itu kami belum mempunyai gedung sekolah sendiri. Jadi kami masih menumpang di SMP Negeri 06 Oransbari. Kurang lebih 3,5 tahun kami bersekolah dengan meminjam gedung sekolah SMP Negeri 06 Oransbari, dan puji Tuhan berkat kepedulian dari tokoh adat di distrik Oransbari memberikan lahan kepada kami dan akhirnya kami boleh menempati atau kami mempunyai gedung sekolah sendiri. Dan disinilah gedung sekolah kami pada awalnya berdiri. Jadi secara resmi tanggal 1 Juni 2012 sekolah kami menjadi sekolah negeri. Jadi nama sesuai nomenklaturnya itu adalah SMAN Oransbari. Hadirnya SMA Negeri Oransbari di sini pada awalnya kami hanya memiliki 3 gedung atau ruang kelas dan ditambah dengan 1 ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan itu kami jadikan sebagai ruang kepala sekolah, kemudian ruang guru dan juga ruang kelas. Adapun latar belakang dari hadirnya SMA Negeri Oransbari di distrik Oransbari ini, yang pertama itu adalah adanya pemerhati pendidikan yang peduli kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat Oransbari atau orang tua yang mereka merasa resah karena anak-anaknya harus sekolah di Manokwari, bahkan di luar Kabupaten Manokwari. Nah, itulah sebabnya berkat pemerhati pendidikan mereka kemudian membangun gedung sekolah ini. Kemudian latar belakang yang kedua adalah menyangkut pembiayaan. Jadi dengan adanya sekolah di SMA Negeri Oransbari ini, itu berarti mengurangi biaya dari orang tua mereka yang tidak lagi memikirkan tidak hanya memikirkan biaya pendidikan anak-anak, tetapi juga mereka sudah tidak lagi memikirkan biaya makan, transportasi, bahkan uang indekos anak-anaknya ketika mereka sekolah di luar distrik Oransbari. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu faktor keamanan dan kenyamanan daripada anak-anak. Jadi ketika anak-anak bersekolah di SMA Negeri Oransbari ini sudah barang tentu sangat mudah sekali pemantauan dari orang tua mereka. Karena kita sifatnya masih menumpang, jadi kita hanya menggunakan 1 ruang kelas saat itu. 1 ruang kelas di lab, di laboratorium SMP punya. Jadi
kita sangat sangat kurang dalam fasilitas. Kemudian kita sekolahnya kan sore, jadi terkadang banyak siswa yang terlambat mungkin karena habis bermain atau seperti apa, sehingga siswa banyak yang sering terlambat. Kemudian juga siswa karena masih angkatan pertama, itu siswa yang banyak dari segi umur mungkin sudah rata-rata di atas 20 tahun saat itu, sehingga mungkin mereka banyak sekali lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kami memiliki tantangan, yaitu bahwa meskipun lulusan SMP itu banyak, tetapi sedikit yang masuk ke SMA Negeri Ornansbari. Saat itu SMA Persiapan Ornansbari, karena mungkin orang tua belum terlalu mempercayakan anaknya untuk sekolah di SMA Negeri Ornansbari. Sehingga tantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana membuktikan bahwa meskipun SMA Negeri Ornansbari ini adalah SMA di kampung istilahnya, tapi kita juga punya potensi yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, jadi alhamdulillah kemudian setelah beberapa tahun akhirnya masyarakat lebih percaya kepada kami dengan bukti bahwa sebagian besar anak-anak mereka kemudian disekolahkan di SMA Negeri Ornansbari. Sampai dengan hari ini jarang sekali orang tua yang menyekolahkan di tempat lain. Jadi SMA Negeri Ornansbari sudah menjadi pilihan utama bagi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Dari awal yang sederhana, kini SMA Negeri Ornansbari tumbuh menjadi rumah ilmu yang membanggakan. Karena ilmu bukan sekedar huruf di buku, tetapi cahaya yang membentuk wajah masa depan. Setiap guratan pena adalah benih harapan. SMA Negeri Ornansbari, tempat mimpi untuk tumbuh dan karakter dibentuk. Di ruang-ruang kelas, ilmu ditanamkan. Guru menjadi pembimbing. Siswa menjadi penemu. Inilah denyut pendidikan di SMA Negeri Ornansbari. Sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti ruang kelas, ruang guru, aula tempat berkegiatan, lab komputer, musola, lab IPA, kantin, lapangan upacara, dan toilet. Tugas kami sebagai guru adalah mendorong mereka supaya mereka aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Walaupun terkadang ada sebagian siswa terkendala dalam proses metode yang kami gunakan, yaitu proses pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab atau ceramah. Namun kami berusaha semaksimal mungkin sebagai guru untuk dapat mendorong mereka agar mereka tetap aktif, kreatif dalam mengikuti pelajaran yang kami sampaikan. Kemudian dalam proses pembelajaran berlangsung, tidak hanya metode itu saja yang kami gunakan, tapi ada juga
media yang kami gunakan antara lain pemanfaatan teknologi yang ada. Misalkan ketika kami pembelajaran ada materi yang kami perlu untuk mereka cari di internet, kita menggunakan Google sebagai salah satu teknologi untuk ada dalam pembelajaran. Apabila mereka menemukan hal-hal yang sulit dalam materi yang kita kasih, mereka bisa menggunakan HP itu untuk ada dalam pembelajaran. Kemudian ketika dalam pembelajaran itu berlangsung, sebagai guru pasti saja ada tantangan yang kita hadapi. Saya secara pribadi, saya sangat bersyukur sekali karena ada dan Tuhan izinkan di tempat ini. Dan menurut saya secara pribadi sebagai guru pendidikan agama Kristen, saya tidak mengalami kendala ketika mereka ada di dalam kelas. Yang menjadi kendala bagi saya atau tantangan bagi saya adalah ketika mereka tidak datang ke sekolah. Karena kalau mereka datang ke sekolah, sebagai seorang guru, kita tidak bisa mengatakan, aduh saya kesulitan dalam mendidik mereka, saya kesulitan dalam mengajar mereka. Tapi kita punya metode dan cara untuk mengajar mereka. Jadi yang menjadi kendala untuk saya secara pribadi adalah ketika mereka tidak datang ke sekolah. Karena kalau mereka tidak datang ke sekolah, itu yang menjadi kendala bagi saya sebagai seorang pendidik. Bagaimana caranya supaya saya bisa berusaha menghadirkan mereka untuk datang ke sekolah. Dan untuk secara khusus kita punya anak-anak di SMA Negeri Oransbari, mereka tinggal itu tidak berdekatan. Ada yang tinggal di Masabui, ada yang tinggal di Warkapi, kemudian ada juga yang tinggal di Erlangga. Tempat tinggal mereka sangat berjauhan antara satu dengan yang lain. Nah itu mengapa tadi saya katakan bahwa kendala yang saya hadapi sebagai seorang pendidik adalah ketika mereka tidak datang ke sekolah. Nah solusi yang saya lakukan sebagai seorang pendidik kepada mereka, saya datang ke rumah-rumah mereka, saya cari. Kemudian saya tanya, mengapa kalian tidak datang ke sekolah? Sering kali mereka katakan ada yang terkendala karena uang bensin, ada yang terkendala karena cuaca, tapi juga ada yang dapat bekerja membantu orang tua mereka. Nah dari sinilah sebagai seorang pendidik saya menyampaikan ke kepala sekolah bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa datang ke sekolah. Nah mungkin itu yang menjadi kendala bagi saya secara pribadi selaku guru pendidikan agama Kristen untuk mereka, bagaimana supaya mereka bisa datang ke sekolah. Kemudian saya sangat bersyukur sekali ada di tengah-tengah mereka dengan berbagai macam suku, budaya, adat istiadat yang ada, tapi sangat luar biasa, kebersamaan, kedamaian, ketentraman itu terjadi di SMA Negeri Oransbari, walaupun ada dalam perbedaan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sekian, Tuhan memberkati. SMA Negeri Oransbari juga menerima program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Terlihat siswa-siswi yang sedang mengantri untuk mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh SPPG Oransbari dan dibawa ke kelas masing-masing. Antusiasnya anak-anak makan dengan lahap. Setelah selesai makan, mereka menyusun kembali tempat makan dan mengantarkannya ke ruang guru untuk diambil oleh SPPG Oransbari. Selain itu juga ketika jam istirahat tiba, siswa belanja ke kantin sekolah. Ada juga yang bermain di lingkungan sekolah, bahkan ada yang sedang menulis dan membaca di luar kelas. Setelah beristirahat, siswa kembali melanjutkan pembelajaran. Ada yang belajar di kelas, ada pula yang di lab komputer, dan ada juga yang di perpustakaan. Fasilitas untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah SMA Negeri Oransbari tentunya adalah perpustakaan, yang mana perpustakaan merupakan salah satu penunjang
untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah ini di SMA Negeri Oransbari dengan menyiapkan atau menyediakan berbagai macam bacaan yang relevan dengan kurikulum yang tentunya adalah yang memuat dengan buku mata pelajaran setiap peserta didik, yang mana dalam hal ini guru dan peserta didik dapat menggali informasi di dalam perpustakaan ini dengan sumber-sumber buku yang relevan dengan kurikulum. Kemudian yang menjadi peran penting lagi dalam perpustakaan ini adalah menjadi pengembangan informasi dan literasi peserta didik. Dalam hal ini, perpustakaan itu memfasilitasi peserta didik dengan sumber-sumber literasi, yaitu buku, dalam hal ini adalah buku mata pelajaran yang mendominasi, kemudian beberapa buku fiksi. Yang ketiga adalah perpustakaan juga berperan sebagai sarana kreativitas dan rekreasi peserta didik, yang mana dalam hal ini perpustakaan berperan penting ketika peserta didik ada jam kosong atau guru mata pelajaran tidak masuk ke dalam kelas, maka peserta didik diarahkan oleh guru piket untuk masuk ke perpustakaan ini dan mengisi waktu mereka di jam-jam kosong dengan membaca bacaan yang tersedia. SMA Negeri Oransbari juga memiliki lab komputer lengkap dengan fasilitas perangkat komputer, wifi, buku panduan, dan guru yang membimbing. Siswa akan diarahkan untuk menyalakan, mengoperasikan, hingga memadamkan komputer. Banyak dari siswa yang sudah mengerti bagaimana cara untuk menggunakan komputer. Belajar di sini bukan sekedar mendengar, tetapi menemukan. Setiap hari semangat baru lahir di ruang kelas SMA Negeri Oransbari. Di luar kelas, siswa menempah diri lewat beragam kegiatan ekstrakurikuler dan ibadah. Semua ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang seimbang, sehat jasmani dan rohani. Dalam berbagai kegiatan, siswa dapat mengasah kemampuan non-akademik, seperti minat dan bakat masing-masing. Alasan saya mengikuti ekstrakurikuler seni tari karena menari adalah salah satu hobi saya, dan saya ingin sekali melestarikan dan mempromosikan seni tari tradisional Indonesia. Bagi saya, seni tari itu sangat menyenangkan dan saya sangat suka dengan ekskul tari. Manfaat ekskul tari bagi saya pribadi, saya dapat menjalin kebersamaan dengan orang lain, membawa kebahagiaan, dan dapat melenturkan otot-otot fisik saya. Persiapan untuk tampil mungkin ada penataan panggung, tata rias busana, tata rias para penari, dan latihan dan gladi bersih. Olahraga sangat mendukung perkembangan
siswa dalam hal pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan mental dan emosional, serta perkembangan akademik. Kemudian nilai-nilai utama yang ditanamkan melalui olahraga ekstrakurikuler bola voli diantaranya disiplin, kerjasama, sportivitas, serta tanggung jawab, serta kepemimpinan. Dan kemudian saya menjadi pembina ekstrakurikuler di SMA Negeri Orasbari ini dari tahun 2023 hingga saat ini. Pengalaman yang paling berkesan saat pertandingan voli ialah yang pertama menang dalam pertandingan yang ketat, yang kedua berkolaborasi dan komunikasi tim, yang ketiga pemain menghentikan serangan lawan atau disebut sebagai blok. Sehingga pelajaran yang saya dapatkan dari kerjasama tim ialah yang pertama pentingnya komunikasi, dan yang kedua kepercayaan dan saling mengandalkan, yang ketiga mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Sehingga saya sangat bersyukur dan senang dengan adanya eskul ini, dan saya termotivasi dan kreatif. Baik, nama saya Deki Saputra, saya pelatih drum band SMA Negeri Orasbari. Saya melatih di sini sudah hampir 1 tahun, jalan 2 tahun. Kegiatan pada ekstrakurikuler SMA Negeri Orasbari ini sangat luar biasa, bagus. Anak-anaknya juga sangat kreatif, sangat disiplin, walaupun memang ada kendala-kendala tertentu. Tujuan ekstrakurikuler drum band SMA Negeri Orasbari ini tentunya untuk satu, menjadi pondasi awal dari pioner di SMA Negeri Orasbari, karena dia salah satu garda terdepan dari SMA tersebut. Terus yang berikutnya lagi, kami membentuk drum band ini membuat anak-anak menjadi disiplin, tertib, serta kekompakan. Karena drum band ini tentunya kita bisa bersama-sama dari musik yang satu dengan satu lagi dijadikan satu menjadi kekompakan yang luar biasa. Begitu. Lagu yang biasa dimainkan itu Yamgo Rambi Yamko, Maju Tak Gentar, ada lagi yang terbaru nih lagu-lagu hits Tesu Tesu yang kita rencanakan lagi dalam proses pembelajaran. Di sini juga ada kita bagi 2, senior dan junior untuk drum band SMA Negeri Orasbari. Begitu. Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membentuk karakter anak-anak Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Seperti yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri Orasbari dengan senam bersama. Pramuka merupakan kegiatan kepanduan yang merupakan salah satu kegiatan eskul SMA Negeri Orasbari. Kegiatan Pramuka merupakan wadah untuk membentuk karakter para siswa. Kemudian Pramuka juga menanamkan nilai-nilai moral yang mana tercantum dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan perkemahan, bakti sosial dan jelajah alam. Kemudian Pramuka secara konsisten menerapkan pembinaan karakter dalam berbagai kegiatan, salah satunya seperti mematuhi aturan, terus mengambil keputusan baik sendiri maupun orang lain. Kemudian yang paling berkesan dalam kegiatan Pramuka adalah kegiatan jelajah alam, yang mana dalam kegiatan tersebut setiap siswa dibina berdasarkan pos-pos tertentu sehingga mereka
harus menjawab tantangan-tantangan yang telah diberikan berdasarkan setiap posnya. Kemudian untuk kegiatan kami terkhusus di SMA Negeri Oransbari yang kegiatan materinya itu yang biasa kami terapkan adalah semapor, kemudian yang kedua tali temali, dan yang terakhir biasanya kami sandi. Perkenalkan, nama saya Selvia Austin Ramar, saya siswi kelas 12 MIPA 2 dari SMA Negeri Oransbari. Saya mengikuti kegiatan pramuka semenjak saya menduduki bangku kelas 2 SMA. Dan alasan saya mengikuti kegiatan pramuka itu sangat banyak sekali. Di antaranya dapat meningkatkan kedisiplinan. Kegiatan pramuka ini yang paling saya sukai yaitu latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore dan juga kegiatan perkemahan. Mengikuti kegiatan pramuka ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kita sebagai siswa yang masih bersekolah. Di antaranya meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, kepemimpinan, dan juga bertanggung jawab. Bukan hanya itu, tetapi dapat juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Oke. Bisa dilihat di belakang, itu merupakan kegiatan pramuka, kegiatan semapor namanya, yang biasa kita lakukan saat kegiatan rutin. Dan di belakang sana itu mereka sedang melakukannya mulai dari huruf A hingga huruf Z. Untuk latihannya sendiri, kita dipandu oleh teman-teman yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Itu kita sebagai, kalau kita yang lainnya itu istilahnya kita di bawah mereka, dan kita mempunyai teman-teman yang pangkatnya lebih tinggi di antara kita yaitu memiliki pangkat bantara. Nah, teman-teman bantara inilah yang akan melatih kita untuk beberapa kegiatan-kegiatan di hari Jumat sore. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Ada namanya kegiatan sehat jiwa. Nah, dalam kegiatan sehat jiwa ini, kita ingin membentuk karakter siswa bagaimana supaya mereka menjalankan kehidupannya, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tertib, anak-anak yang disiplin, dan intinya sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen. Dan itu yang diharapkan dan ditujukan dalam Alkitab, memang sudah dituliskan dalam Alkitab, orang Kristen bagaimana hidup menurut ketetapan Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Yang pertama yang kami lakukan di sekolah adalah sehat jiwa. Seperti yang kita lihat sekarang, sedang dalam pembacaan kitab suci Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah sholat duhur secara berjamaah. Yang ketiga kami juga mengadakan tentang pesantren kilat. Yang keempat buka puasa bersama. Yang kelima halal bihalal, dan kami juga mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada 6 kegiatan kami yang kami lakukan di sekolah SMA Oransbari mengenai tentang kegiatan keagamaan, yaitu agama Islam. Dari seni olahraga, pramuka hingga ibadah, semua membentuk siswa SMA Negeri Oransbari menjadi pribadi yang utuh. Demikianlah, bersekolah memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta membangun karakter dan kemampuan sosial yang baik. Kau ku puja
SMA Negeri Oransbari sehat, santun, smart, luar biasa.